Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTuber, jumpa lagi dengan saya Ridwan. Terima kasih yang sudah mampir ke channel saya. Di channel ini saya bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai maintenance. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Sesi kali ini saya akan membahas tentang background maintenance. Dalam industri, di dalamnya pasti ada yang namanya peralatan atau mesin industri yang dapat menghasilkan suatu produk. Dan mesin tersebut dapat mengalami yang namanya gagal mesin. Nah, pertanyaannya, kenapa sih bisa terjadi gagal mesin? Gagal mesin itu bisa terjadi jika yang pertama, kesalahan dari manusia ataupun human error yang bisa terjadi saat mengoperasikan alat yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, atau kesalahan prosedur baik dalam menjalankan operasi maupun saat proses penggantian komponen mesin, ataupun juga pada saat awal pabrikasi mesin tersebut dibuat. Faktor yang kedua yaitu karena faktor umur dari mesin tersebut. Dengan komponen yang telah lama umurnya, bisa terjadi potensi kerusakan yang tiba-tiba karena menurunnya kualitas dari komponen mesin tersebut. Faktor yang ketiga yaitu karena kurangnya pengawasan atau pengetahuan dalam perawatan mesin. Kurangnya pengawasan terhadap mesin industri bisa karena keterbatasan tenaga kerja dengan jumlah mesin industri yang cukup banyak. Jadi dengan tenaga kerja yang sedikit, namun jumlah mesin-mesin industri yang sangat banyak, itu memungkinkan untuk tidak bisa dilakukan pengecekan pada semua mesin, sehingga dilakukan pengecekan pada mesin-mesin utama saja misalkan. Itu ataupun karena kurangnya kepedulian terhadap peralatan sehingga tidak peka terhadap kondisi mesin yang dalam kondisi abnormalitas, dan kondisi itulah sebenarnya kita bisa lakukan pengawasan. Nah, dari semua yang dijelaskan mengenai potensi terjadinya gagal mesin, rata-rata kondisi tersebut mendadak dan tanpa adanya perencanaan yang tepat, sehingga saat terjadi kerusakan mesin banyak kerugian yang dialami, yaitu yang pertama, tidak tersedianya suku cadang atau juga tools yang khusus untuk melakukan perbaikan, sehingga efeknya saat dilakukan pembelian harus menunggu datang barang yang bisa saja sampai beberapa bulan, atau perbaikan sementara dulu, dan bahkan sampai menurunkan performa mesin agar bisa beroperasi. Namun dalam hal ini sangatlah riskan karena ya bisa berdampak pada kerusakan komponen peralatan lainnya, dan tentu saja kerugian yang lain adalah tidaknya berproduksi karena harus menunggu komponen barang tersebut tadi. Nah, inilah kerugian yang lumayan besar, yaitu dalam satu hari bisa menghasilkan produksi itu cukup besar kerugiannya. Nah, yang faktor ketiga yang terakhir yaitu yang kerugian lainnya, yaitu pada saat melakukan perbaikan tenaga kerja harus melakukan pekerjaan sampai selesai dengan waktu perbaikan secepatnya, sehingga biaya maintenance terhadap lembur tenaga kerja pasti tinggi. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu kerugian bagi mental tenaga kerja yang terganggu karena tekanan yang tinggi untuk dapat melakukan perbaikan dengan segera mungkin, sehingga bisa mempengaruhi performance tenaga kerja dan bahkan bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Itulah tadi pembahasan mengenai background maintenance yang tentunya setiap perusahaan tidak mau mengalami hal tersebut terjadi dengan banyaknya kerugian yang dialami. Oke, sekian pembahasan mengenai background maintenance. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.